Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semuanya, dan selamat siang bagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan Anda senantiasa sukses ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semuanya, kemarin kita telah memberikan materi kepada Ananda semuanya, yaitu poin B ya. Poin B itu adalah perancangan usaha budidaya unggas petelur. Sekarang kita masuk kepada poin yang C. Poin yang C ini adalah kelanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu perancangan usaha budidaya unggas petelur. Kemudian poin C ini adalah penentuan harga pokok produksi atau HPP. Di bab 1 sudah dijelaskan juga sedikit mengenai HPP, yaitu kerajinan wirausaha untuk pasar lokal ya. Sudah dijelaskan bagaimana cara mencari HPP. Nah sekarang dalam setiap usaha itu tentunya harus ada HPP-nya. Karena apa? HPP ini sangat penting sekali untuk mencari harga pokok produksi, berapa harga jual yang pantas yang harus kita lakukan ya untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi pengusaha itu tidak rugi, atau seorang pelaku wirausaha itu tidak rugi, dan para karyawan itu juga semuanya sudah bisa terpenuhi kebutuhannya, serta bahan baku dan sebagainya sudah terpenuhi. Nah ini pentingnya untuk penentuan HPP. Metode penghitungan HPP dapat dibuat dengan pendekatan yaitu full costing dan variable costing. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Kalau full costing itu adalah pendekatan yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Ada berapa biaya bahan baku. Nah, ini harus dihitung juga. Biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan harga pokok produksi. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga harus diperhitungkan biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya non produksi. Barulah jumlah dari keseluruhan itu maka disebut sebagai total HPP. Dan ini secara administrasi tentunya harus kita catat ya, kita bukukan, kita agendakan supaya bisa untuk menentukan harga pokok produksi dari usaha yang dilakukan. Next. Variable costing adalah pendekatan yang memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabelnya meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja produksi, dan overhead. Variabel ditambah dengan biaya pemasaran. Variabel dan biaya umum variabel. Sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Kemudian perhatikan kabel berikut ini untuk pendekatan secara variable costing. Penentuan HPP dengan pendekatan variable costing itu kita perhitungkan seluruhnya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead variabel ya. Ini disebut sebagai HPP variabel. Kemudian dibagi menjadi ada biaya administrasi dan umum variabel, biaya pemasaran variabel, biaya non produksi variabel. Kemudian disebut sebagai total biaya variabel. Kemudian total biaya tetap adalah biaya overhead tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap. Jadi penentuan HPP dengan pendekatan variable costing itu masing-masing biaya variabel semuanya itu adalah dipisahkan, terdiri dari 3 bagian: HPP variabel, total biaya variabel, dan total biaya tetap ya, atau overhead. Next. HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk diawali dengan penetapan HPP per unit dari setiap produk yang dibuat. HPP per unit sama dengan HPP per jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, dalam satu kali produksi ditetapkan HPP 1 juta. Maka dalam HPP 1 juta tersebut itu menghasilkan 750 buah produk, misalnya produk unggas petelur atau telur.
maka HPP per unit adalah 1 juta dibagi 750 sama dengan 1.300 dibuatkan jadi 1.350. Nah, harga telur sekarang itu adalah bisa mencapai 1.300 1.400 ya. Ini untuk telur ayam buras ya. Nah, ini sudah memberikan keuntungan bagi petani, terutama adalah peternak atau pembudidaya. Harga jual HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Ya, jadi harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Harga jual ditentukan dengan pertimbangan pasar, ya, pasar sasaran yang dituju, harga jual pesaing dan target pencapaian BIP, serta jumlah keuntungan yang didapatkan sebagai strategi pengembangan wirausaha. Next. Kemudian kita masuk kepada yang D, promosi produk unggas petelur. Di dalam menentukan pemasaran ya tentunya ada promosi ya. Jadi di dalam produk tanpa dikenal oleh masyarakat atau khalayak ramai atau promosi, maka produk tersebut tidak akan dibeli oleh konsumen, atau ada yang membeli cuman hanya yang tahu saja, tapi yang tidak tahu itu tentunya tidak akan membeli produk kita. Dalam promosi itu ya tentunya harus diketahui yaitu 4 komponen atau yang disebut sebagai 4P di dalam metode promosi. Ada pledge, ada price, ada promotion, dan ada produk ya. Nah, pledge di dalam promosi itu tempatnya harus dibenahi, dibuat semenarik mungkin. Price tentunya adalah harga yang terjangkau. Promosi ini harus juga selalu lakukan ya secara kontinu terus menerus, baik itu media offline maupun online ya. Kemudian produk ini tentunya juga harus dibuat semenarik mungkin ya, dibuat kemasan misalnya atau dengan label-label yang cukup menarik ya. Next. Pengertian dan jenis-jenis promosi produk unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk biasanya disebut dengan 4P, produk, pledge, price, dan promotion. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga produk yang tepat, melainkan juga tempat penjualan atau pledge dan cara promosi atau promotion. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Kesuksesan suatu promosi produk ditandai dengan attention, perhatian dari calon pembeli atau konsumen, karena menarik untuk didengar dan dilihat. B. Interest, ketertarikan dari produk yang dijual karena kemasan dan isinya juga menarik. C. Desire, atau keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. D. Action, ya, atau yang terakhir adalah action atau tindakan konsumen membeli produk yang ditawarkan. Keempat bentuk respon ini dikenal dengan AIDA, attention, interest, desire, and action. Ya, ini lazim di dalam hasil akhir dari promosi itu atau tujuan akhir dari promosi. Next. Yang terakhir atau E, penjualan produk. Penjualan dengan sistem konsinyasi tentunya adalah sistem kerjasama, yaitu atau menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Ini salah satu bentuk dari penjualan produk. Yang pertama, penjualan dengan sistem konsinyasi. Yang kedua, penjualan dengan sistem online, yaitu dengan memanfaatkan jejaring sosial, Instagram, YouTube, dan media sosial yang lainnya. Kemudian ada juga penjualan secara offline, yaitu penjualan produk dengan menitipkan barang di pasar swalayan, toko, minimarket, atau membuka toko secara langsung. Nah, itu mungkin materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi tugas nanti silahkan dilihat di Google Classroom juga. Ini juga Bapak akan share ya di Google Classroom. Itu demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.